Baik, perkenalkan nama saya Nola Florensi Risi dengan NIM 19070100065. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas lingkungan sosial dan budaya. Pertama-tama, saya akan jelaskan apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Komponen lingkungan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cuaca, dan suhu. Dan faktor biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kualitas hidup atau derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Penilaian terhadap kualitas lingkungan berdasarkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kualitas biotik. Kualitas biotik dalam keadaan baik jika antara sistem interaksi menimbulkan kehidupan yang serasi dan seimbang, tidak berdampak merugikan salah satu komponen. Yang kedua, kualitas lingkungan sosial ekonomi dalam keadaan baik jika manusia secara ekonomi sejahtera, tidak kekurangan pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan lain, atau memiliki sumber pendapatan yang memadai. Yang ketiga, kualitas lingkungan budaya dalam kondisi baik jika manusia mampu menghasilkan dan menikmati aktivitas dan kreativitasnya, baik berupa materi maupun non-materi. Berikutnya saya akan bahas tentang lingkungan sosial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan bagian dari lingkungan hidup serta tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok beserta pranata, simbol, dan norma, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kualitas lingkungan sosial terdiri atas dua. Yang pertama, kualitas objektif. Di dalam kualitas objektif dapat dirumuskan melalui pendekatan kuantitatif, tampak, bisa diukur, dan dibandingkan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Contohnya yaitu indikator demografi, kesehatan, distribusi penduduk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kualitas subjektif. Dalam kualitas subjektif hanya dapat diukur melalui pendekatan kualitatif. Contohnya kepuasan individu, penghormatan terhadap etika, dan kearifan lokal. Yang berikut indikator-indikator kualitas lingkungan sosial. Yang pertama bersifat intangible, yang kedua ditentukan oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara sosial. Berikutnya saya membahas tentang pengelolaan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan sosial merupakan upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan ketahanan sosial, keadaan ekosistem, tata ruang, kualitas sosial setempat, sumber daya sosial, dan kesesuaian dengan asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat beberapa pola pengendalian pengelolaan lingkungan sosial. Yang pertama, sejumlah peraturan yang mewajibkan dan melarang dengan sanksi-sanksinya. Yang kedua, mengadakan perlengkapan aturan yang protektif agar suatu ancaman dalam lingkungan sosial tersebut tidak terjadi. Yang ketiga, pengadaan aturan yang bersifat prosedural secara terus-menerus. Yang terakhir, kesimpulan. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia.
lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat tinggalnya. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan, tetapi perlu memelihara lingkungan agar tingkat kemanfaatannya bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Serta keragaman sosial budaya dalam masyarakat akan mempengaruhi pandangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi dalam pengelolaan lingkungan di tiap wilayah masyarakat. Jadi, pengelolaan lingkungan akan bersifat lokal dan spesifik untuk wilayah tertentu. Harus diperhatikan juga adanya pengetahuan lokal yang merupakan kearifan secara formal maupun informal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.